Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Herianto SPDI, mahasiswa PPG Program Studi Fikih periode 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Manado dengan NIM 253271133. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama di lembaga yang kita cintai, ini Madrasah Tilawah Jember. Dari rumah menuju ke lembaga ini mencari ilmu yang bermanfaat dan berkah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan syarat dari Allah apa yang dibuat yang menjadi cita-cita kalian dan dibuat cita-cita baru. Mudah-mudahan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita terlimpahkan kehadiran Nabi Rasul Nabi pilihan sempurna syariat Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapatkan syafaatnya di kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum tanpa absen kehadiran kalian, kami ingin menyapa hal ini. Kelas 4 Asia. Mudah-mudahan selalu prestasi dan mudah-mudahan selalu menjadi manusia yang berkah. Baik, perkenalkan dulu ya sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini. Muhammad Farhan sekali. Muhammad Sidar Khair. Asifah Ainul. Jadi hari ini masuk semua ada satu yang tidak masuk, yaitu Muhammad Barokah, karena Muhammad Barokah masih sakit. Mari kita doakan dalam waktu mudah-mudahan segera sembuh dan bisa ikut pelajaran kembali. Amin. Karena aku hari ini adalah materi kita adalah fikih, yang mana pelajaran fikih yang mana materinya adalah tentang sholat daring. Yang mana sholat daring itu adalah dibagi menjadi dua, ya.
Anak-anakku yang berbahagia, hari ini mapel kita adalah pelajaran fikih. Materinya adalah tentang sholat idain. Yang mana sholat idain itu ada dua. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri, yang kedua adalah sholat yang mana sholat Idul Fitri itu dilakukan pada 1 Syawal. Anak-anak, yang dimaksud dengan sholat Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat. Ya, tapi rakaat pertama ada 7 takbir. Yang rakaat kedua ada 5 takbir. Ya, jadi anak-anak ketika sholat harus khusyuk, ya, harus khusyuk. Jangan sampai anak-anak main-main. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah 1 tahun, ya, 1 tahun baru kita sholat itu, ya, paham ya? Jadi 1 bulan kita sudah berpuasa, ya. Terakhir ketika 30 hari kita melaksanakan puasa, baru malamnya kita akan takbir, ya. Sama-sama boleh di masjid, boleh di musola, atau di mana-mana saja. Silakan, Pak, saya punya mobil, Pak, saya kasih sholat di belakang, saya terus sendiri masa menyetir. Bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di jalan. Kemudian apa namanya? Kasih tahu orang lain, info orang lain bahwasanya kalian merdeka sudah menang. Kenapa? Karena sudah melaksanakan masa 1 bulan penuh, ya. Kemudian hari kemenangan kita harus memberikan yang terbaik, yaitu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir malam. Nah, mau tidur terbayang-bayang bagaimana ya besok. Kenapa? Karena sudah punya baju baru, ya. Mau bersalam-salaman, mau jalan-jalan sama teman-temannya, ya, dan angpau. Enak sekali. Rumahnya sudah ada sama box, dapat kartu ucapan selamat merayakan hari raya kemenangan. Dapat box, dibuka di rumahnya, wah, uang yang ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 2.000, bermacam-macam, ya. Jadi setelah selesai malam takbir, pagi mandi yang bersih. Setelah selesai mandi, pakailah baju yang terbaik, yang sangat suci, yang sangat bersih. Yang punya baju baru dipakai. Jangan lupa, ya, ke masjid bersama keluarga, pakai wangi-wangian. Sebelum ke masjid, disunahkan untuk minum dahulu. Ya, setelah itu bersama orang tuanya untuk menuju ke masjid atau di lapangan. Boleh dilakukan di lapangan, yang tidak boleh dilakukan di jalan. Masa sholat Idul Fitri dilakukan di jalan, apa? Ya, kita perlu. Namun di mana? Di masjid ataupun di lapangan. Setelah dikasih orang dulu, baru kasih senjata. Paham ya? Nah, baik. Rakaat pertama sudah dijelaskan ada 7 takbir. Yang rakaat kedua ada 5 takbir. Ya, coba aku mempunyai video pendek, yang mana video ini hanya pembelajaran. Mari kita tonton bersama-sama. Di situ ada sholat Idul Fitri bagian pembelajaran fikih, yaitu MI kelas 4. Ya, coba kita cek bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak semoga biasa selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sholat Idul Fitri.
di lapangan atau masjid. Nah, perhatikan. Di sini ada video. Yang pertama adalah apa itu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal, ya. 1 Syawal sebagai tanda kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu 1 bulan penuh. Jadi hari kemenangan. Setelah itu baru kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Bisa dilakukan di masjid atau di lapangan, seperti itu. Selanjutnya hukum salat Idul Fitri. Nah, anak-anak, salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali yang perempuan yang berhalangan, tidak boleh. Ya, kalau sudah tidak berhalangan tidak boleh. Kecuali bagi yang sedang berhalangan. Kemudian waktu pelaksanaan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri dilaksanakan pada pagi hari tanggal 1 Syawal setelah terbit matahari hingga waktu tergelincir masuk waktu subuh. Waktu yang utama adalah setelah matahari naik setinggi tombak, sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Nah, kan? Pagi sekali ya, pagi sekali. Jadi pagi itu sudah setelah sholat subuh mungkin selesai itu, kalian bisa mandi yang sangat bersih. Ya, harus benar-benar pagi sekali ke masjid. Kemudian tata cara salat Idul Fitri. Anak-anak, dalam tata cara salat Idul Fitri di sini ada niat dalam hati untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Niatnya adalah usalli sunatani Idul Fitri rakataini makmuman lillahi ta'ala. Artinya aku berniat mengerjakan sholat sunat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, niatnya ya, sudah tahu ya, teman-teman sudah saya jelaskan. Ya, dan juga tadi disuruh lagi sama dulu. Ya, niat pertama, sholli, ya, harus benar-benar khusyuk. Sholli sunatan Idul Fitri rakataini makmuman lillahi ta'ala. Coba bersama-sama. Sholli sunatan Idul Fitri rakataini makmuman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita membacanya, takbiratul ihram diikuti dengan doa istiftah. Takbir tambahan sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat pendek misalnya Allah. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian berdiri untuk rakaat kedua. Takbir tambahan sebanyak 5 kali di rakaat kedua. Membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek misalnya Allah. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian bagian akhir salam untuk berdiri sholat. Setelah sholat biasanya khotib menyampaikan khutbah Idul Fitri.
sejak malam hingga sebelum sholat Idul Fitri. Berjalan kaki menuju tempat sholat ya, jika memungkinkan atau ada dua jalan ya boleh ya. Mengambil jalan yang berbeda itu maksudnya. Nah, anak-anak, di sini juga sholat Idul Fitri mempunyai hikmah. Hikmah sholat Idul Fitri adalah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Ramadan, menguatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan, menambah usia Islam dengan berkumpulnya kaum muslimin, mengingat untuk selalu bersyukur dan jaga kebersihan hati. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, nanti bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, sudah jelas ya? Paham ya? Oke. Baik anak-anakku semuanya, materi sudah saya sampaikan barusan tentang sholat dari yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Namun hari ini materinya kita ambil dulu, yaitu tentang sholat Idul Fitri. Kalau begitu Pak Guru akan memberikan LKPD ya untuk kelompok untuk ingin tahu keberhasilan apa yang telah kalian lakukan, apa yang kalian perhatikan dalam pelajaran yang telah menyampaikan. Tolong dikerjakan dengan baik ya, sesuai kelompok. Paham ya? Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 langsung bersama-sama ya. 3, 4, 5 dan 6. Silakan. Itu. Ya, kami berikan ya sesuai kelompok. Ini kelompoknya di belakang. Cepat. Diumumkan di depan. Sekali lagi Pak Guru panggil sesuai nama kelompoknya. Saya panggil sesuai kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan. Baik, saya Pak Guru coba untuk panggil. Saya panggil beberapa anak saja untuk maju ke depan. Coba Mbak Nafila dengan Mbak Sofiati maju ke depan. Silakan di sini kita sesuai mau memberikan hasil jawabannya. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Kemudian masih ada satu anak ya. Ini saya lagi dulu untuk menyimpulkan materi yang sudah Pak Guru sampaikan dari awal sampai akhir. Kira-kira ada yang bisa untuk menyimpulkan ya. Coba Mbak Sofia depan dengan suara yang sangat keras sekali. Silakan. Yang lain perhatikan. Oke, yang lain. Salat
Mbak Sofia. Baik, kita menjelaskan kembali ya kesimpulan dari sholat Idain, yaitu tentang sholat Idul Fitri, yang mana sholat Idul Fitri itu dilaksanakan oleh umat Islam yaitu pada tanggal 1 Syawal ya, di pagi sekali itu ya bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Namun sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, yang pertama adalah memandangkan takbir dulu bersama keluarga sudah ada bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan setelah itu kita pagi-pagi setelah sholat subuh ya, kita mandi. Setelah mandi yang bersih, kemudian memakai baju-baju yang terbaik, yang suci, yang bagus juga. Setelah itu pakai wangi-wangian. Setelah pakai wangi-wangian, kemudian kita mengajak anggota keluarga kita ke masjid bersama-sama. Pak, sudah ada cukup Pak masjidnya, mungkin kita di lapangan, tidak apa-apa. Ya, ambil bawa sejadah, bawa orang dulu, bawa setelahnya sejadah. Setelah itu jalannya untuk menuju sholat Idul Fitri, kalau ada dua jalan yang sangat berbeda, ya. Yang pertama adalah untuk menuju ke masjid, jalannya A. Kemudian untuk pulangnya jalannya B. Seperti itu. Dan bersalam-salaman di lingkungan kita semua. Paham ya, anak ya?